ODGJ ngamuk di jalan raya, serang pengguna jalan di Bojonegoro. Golkar PKB diprediksi dapat 2 kursi DPR RI. Mantan Bupati Tuban Bojonegoro meleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang pria yang diduga orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk di Jalan Raya Veteran Kabupaten Bojonegoro pada Selasa pagi. ODGJ tersebut memukul sejumlah pengguna jalan dengan pohon bambu. Warga yang resah kemudian ramai-ramai untuk menangkapnya. Warga yang melintas di Jalan Veteran, tepatnya di depan terminal Kabupaten Bojonegoro, dibuat heboh dengan aksi yang dilakukan oleh seorang pria yang diduga merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ pada Selasa pagi. Dalam video amatir terlihat bahwa ODGJ tersebut berkeliaran di Jalan Raya Veteran sambil membawa sebatang bambu di tangannya. Bahkan salah satu pengendara yang melintas sempat terkena pukul oleh ODGJ tersebut dan mengenai kepalanya. Beruntung pengendara yang dipukul tidak terjatuh dari sepeda motornya. Aksi yang dilakukan oleh ODGJ ini membuat warga resah, sehingga mereka beramai-ramai untuk menangkapnya. Huda, salah seorang warga, mengaku jika orang dalam gangguan jiwa menyerang sejumlah pengendara yang melintas. Bahkan 3 pengendara yang melintas, motornya rusak lantaran terkena pukulan bambu ODGJ tersebut. Ada 3 orang dari? Ya, yang saya tahu 3 orang, tapi sebelum saya udah ada lagi. Itu diketahui orang mana, Mas? Nggak tahu. Saya. Itu posisi tadi berada di mana? Di Jalan Veteran depan ini. Terminal. Ya? Itu saya. Sampai Enggak, kalau anak kecil tadi motornya yang kena sama ibu. Nah, kenanya saya kurang nggak begitu ini ya, nggak begitu lihat. Yang jelas dia kena gitu aja. Setelah berhasil diamankan warga, ODGJ tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Warga berharap ODGJ tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa agar tidak kembali meresahkan warga. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, sebuah truk trailer bermuatan pupuk yang tengah parkir di halaman gudang tiba-tiba mundur tanpa sopir di Ngawi. Akibatnya seorang kenek tewas terlindas truk trailer yang sebelumnya juga menabrak pagar gudang. Sejumlah warga dan petugas kepolisian berupaya mengevakuasi seorang kenek yang terlindas roda belakang truk trailer pengangkut pupuk. Saat kejadian, korban yang diketahui bernama David Dwi Yulianto, 23 tahun, warga Ngasem, Kabupaten Kediri, masih terlihat sadar. Namun karena evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama, korban tewas karena mengalami luka parah pada bagian kaki, yaitu terjepit pada roda truk trailer. Korban berhasil dievakuasi 1 jam kemudian setelah truk didongkrak. Kecelakaan yang terjadi pada Senin malam ini bermula saat truk trailer yang bermuatan pupuk parkir di halaman gudang Lini 3 PT Pupuk Indonesia Group, Desa Sidokerto, Kecamatan Karangjati, Ngawi, menunggu untuk bongkar. Sopir truk Imam Kuswanto, 41 tahun, warga Banyakan, Kabupaten Kediri, hendak pulang bersama kenek dengan duduk di depan pagar gudang. Saat bersamaan, truk trailer tiba-tiba mundur, menabrak pagar dan melindas sang kenek. Sopir truk berhasil melompat untuk menyelamatkan diri. Namun naas, kenek truk terlindas hingga tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka yang cukup parah. Korban tewas kemudian dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Yang tadi yang Bapak yang musibah itu Pak ya, masuk ke dalam parkir di dalam, dia mau pulang, duduk di sini, anaknya di sini, bapaknya di sini. Terus? Ya saya kira itu, saya lihat dari situ tuh, saya kira mobilnya bapak itu nggak kuat, mundur. Loh, kok lama-lama kok mobilnya udah jalan gitu loh, kok mundurnya mobil yang parkir yang mundur. Gitu. Bapaknya bisa lari, anaknya nggak bisa mainan HP. Main HP, akhirnya nggak bisa lari, dia kedorong ke sana sama pintu. Langsung kelindas itu ya? Iya. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP.
Truk trailer melintang di jalan raya membuat arus lalu lintas dari arah Ngawi menuju Madiun dan sebaliknya macet total. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab truk trailer itu berjalan mundur tanpa sopir dengan memeriksa sejumlah saksi dan keterangan dari sopir. Meluncur mundur dengan sendirinya tanpa sopir dan menabrak pagar kemudian di pinggir jalan itu ada pejalan kaki yang mau naik kendaraan umum. Terus terlindas itu? Terlindas. Untuk kondisi korban seperti apa tadi? Kondisi korban patah kaki kiri dan meninggal di TKP. Ada berapa orang tadi yang terlindas itu? Satu orang. Itu posisinya ditinggal pengemudinya itu? Ditinggal pengemudinya. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, setelah libur pasca menjuarai Liga 3 Jawa Timur, Persibo Bojonegoro menggelar sesi latihan perdana untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Nasional. Pada sesi latihan ini, 2 pemain baru mengikuti seleksi latihan. Sementara pelatih baru yang didatangkan Persibo yaitu Putu Gede belum hadir dalam latihan perdana. Setelah libur pasca menjuarai Liga 3 Jawa Timur, Persibo Bojonegoro menggelar sesi latihan perdana untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Nasional di lapangan Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Senin sore. Latihan perdana ini dipimpin oleh asisten pelatih Agus Supriyanto, sembari menunggu pelatih baru Persibo, Putu Gede, yang ditunjuk oleh manajemen untuk menggantikan pelatih sebelumnya, yaitu Iwan Setiawan. Latihan ini dilakukan guna mengembalikan stamina para pemain setelah libur. Menariknya, ada 2 pemain baru yang hadir mengikuti sesi seleksi latihan perdana Persibo. 2 pemain tersebut masing-masing adalah Arga dan Fajar Mubaroki. Manajer Persibo Bojonegoro Henry Arifianto mengatakan bahwa 2 pemain baru yang ikut dalam seleksi ini merupakan pemain yang berkualitas. Meski demikian, mereka akan tetap diseleksi untuk memastikan kecocokan dengan skuad yang sudah ada. Terkait latihan perdana memang dilakukan di hari ini 19 Februari 2024 dan memang sudah direncanakan sebelumnya ketika pelatih sebelumnya Iwan Setiawan sudah menjadwalkan di hari ini. Kemudian pelatih juga sudah keseluruhan berlatih, termasuk ada 2 pemain yang memang masih kita lihat, ada dari Persipro, Arga dengan Fajar Mubaroki. Mungkin kedepannya ada beberapa pemain baru lagi terkait dengan seleksi pemain yang akan nanti kita gunakan di kompetisi nasional. Agar bisa tampil totalitas di putaran Liga 3 Nasional, Persibo akan mendatangkan 10-15 pemain untuk mengikuti seleksi, yang berposisi pemain depan, lini tengah, maupun lini belakang. Selanjutnya, para pemain yang mengikuti seleksi akan diserahkan kepada pelatih untuk menentukan siapa yang lolos, dan nantinya ikut serta memperkuat Laskar Angling Darmo di Liga 3 Nasional. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Golkar PKB diprediksi dapat 2 kursi DPR RI. Mantan Bupati Tuban dan Bojonegoro melenggang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa diprediksi akan mendapatkan masing-masing 2 kursi DPR RI dari Jatim 9 yaitu Tuban Bojonegoro. Caleg yang lolos tersebut diantaranya adalah mantan Bupati Tuban, Heni Relawati, dan mantan Bupati Bojonegoro, Ana Muawanah, serta pengusaha muda Eko Wahyudi dan tokoh Muslimat NU Ratna Juwitasari. Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendominasi perolehan suara DPR RI Dapil Jawa Timur 9 Tuban Bojonegoro. Berdasarkan hasil realcount di website resmi Komisi Pemilihan Umum hingga Selasa siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Golkar mendominasi di Kabupaten Tuban, sementara PKB menjadi jawara di Kabupaten Bojonegoro.
Data yang masuk dari sebanyak 6.595 TPS atau 82,77%. Partai Golkar masih menduduki posisi teratas dengan raihan 294.800 suara. Suara tertinggi diraih mantan Bupati Tuban 2 periode, Heni Relawati dengan 134.463 suara. Kemudian disusul caleg pendatang baru Eko Wahyudi dengan perolehan suara 84.915 suara. Sementara posisi kedua diduduki oleh PKB dengan raihan 255.458 suara. Suara terbanyak disumbang oleh caleg asal Tuban, Ratna Juwitasari, dengan 82.725 suara, atau unggul tipis di atas mantan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah yang mendapat 82.179 suara. Sementara peringkat ketiga dan keempat masing-masing adalah Gerindra dengan 115.803 suara dan PDIP dengan total 101.960 suara. Keempat partai tersebut diprediksi akan mengantarkan calegnya ke Senayan. Partai Golkar diprediksi mengantarkan 2 kursi untuk Heni Relawati dan Eko Wahyudi. Sementara PKB juga akan mendapatkan 2 kursi untuk Ratna Juwita dan Anna Muawanah. Sedangkan kursi DPR RI Gerindra diprediksi akan diisi oleh Wihadi dan kursi PDIP akan diduduki oleh Abidin Fikri. Dominasi Partai Golkar dan PKB di Dapil Tuban Bojonegoro membuat pertahanan dari Partai Demokrat Didik Mukrianto hampir dipastikan tumbang. Partai besutan SBY tersebut diprediksi tidak mendapat kursi karena perolehan suaranya merasa jauh dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Meski demikian, pihak KPU Tuban dan Bojonegoro menghimbau agar semua pihak menahan diri serta menunggu rekapitulasi berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menggelar pemungutan suara ulang pemilu 2024 di 4 tempat pemungutan suara di 3 kecamatan setempat. PSU dilakukan karena adanya pemilih dari luar daerah yang mencoblos di TPS tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU pemilu 2024 di 4 tempat pemungutan suara atau TPS di 3 kecamatan setempat pada Selasa 20 Februari 2024. Namun PSU tersebut hanya untuk surat suara tertentu. Salah satunya seperti yang digelar di TPS 07 Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Sejak pemungutan suara ulang dibuka, warga berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. PSU ini digelar karena pada 14 Februari 2024 lalu ada pemilih dari luar kota yang mencoblos di TPS tempat tanpa menggunakan surat pindah memilih, hanya berbekal KTP elektronik. Pemilih tersebut datang ke TPS dan dilayani oleh petugas KPPS. Selain di TPS 7 Desa Wanar, PSU juga digelar di Desa Sendang Rejo, TPS 2, dan TPS 19 Kecamatan Nimbang, serta TPS 25 Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Lamongan. PSU tersebut digelar atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan. Yulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran menang telak di Kabupaten Tuban. Hal tersebut berdasarkan rekap data di website KPU RI pada Senin siang. Perolehan suara Prabowo Gibran tembus 69,31% dari 94,4% suara yang masuk. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran menang telak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data dari website KPU RI yang masuk sebanyak 94,34% pada Senin siang, perolehan suara Prabowo Gibran tembus 478.723 suara atau 69,31%. Sementara urutan kedua Ganjar Mahfud dengan raihan 138.758 suara atau 20,09%. Sementara di posisi terakhir Anies Muhaimin yang mendapat 73.243 suara atau 10,6%. Prabowo Gibran meraih kemenangan telak di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Diperkirakan kemenangan paslon nomor urut 2 ini tidak tergoyahkan hingga penghitungan suara selesai. Pasalnya dari 3.690 TPS yang ada di Tuban, sebanyak 3.481 TPS diantaranya sudah selesai melakukan input di website KPU.
atau sudah 94,34%, sementara 209 TPS sisanya masih dalam proses. Meski demikian, pihak KPU Kabupaten Tuban meminta agar masyarakat menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten. Sementara itu hingga kini pihak KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan PPK masih melakukan rekapitulasi suara di masing-masing kecamatan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Ibu rumah tangga keluhkan mahalnya harga beras di Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban terus melambung. Kondisi ini dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga. Pasalnya, biaya kebutuhan pokok mereka semakin membengkak. Mahalnya harga beras di pasar tradisional Kabupaten Tuban dikeluhkan oleh sejumlah ibu rumah tangga. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Para ibu rumah tangga yang datang membeli beras untuk kebutuhan pokok keluarga mengaku resah dengan terus melambungnya harga beras 1 bulan terakhir. Mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam dari biasanya lantaran harga beras cukup mahal. Menurut para pembeli, harga beras di pasaran saat ini terlalu mahal untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah. Bahkan menurut mereka, harga beras saat ini diibaratkan sudah hampir menyerupai dengan harga emas. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok tersebut. Jika kondisi ini terus berlarut-larut, maka dipastikan pengeluaran warga akan terus membengkak. Ya, naik. Naik semua? Iya. Terus tanggapannya gimana, Bu? Ya, diturunkan lah, Pak. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga beras seperti dulu kala. Saat ini harga beras premium berada di harga Rp15.000 per kilogram, sementara beras kualitas medium berada di harga Rp14.500 per kilogram. Bu, harga beras gimana, Bu? Sangat melonjak naik gitu. Saya sebagai warga ya sangat prihatin dengan harga ini seperti emas gitu. Emas sangat mahal bagi rakyat biasa gitu. Terus pengeluarannya membengkak jadinya ini, Bu? Iya. Harapannya gimana? Masukan ya terbatas, terus pengeluarannya sangat ya Banyak ya? iya sangat banyak sekali. Meski begitu, menurut Tuti, pedagang beras di pasar setempat, bahwa kini pasokan beras sudah mulai banyak, sementara jumlah penjualannya masih cukup stabil. Harga beras saat ini paling mahal berapa, Bu? Paling mahal 15.000, itu sudah yang premium plus gitu loh. Kalau yang paling murah? Yang standar biasa kayak makan 14,5 sudah. Bu, ini pasokan gimana, Bu? Sudah mulai banyak beras, ya sudah mulai banyak panen. Terus untuk penjualan? Penjualan tetap soalnya kan bahan pokok. Warga berharap agar pemerintah bisa mencarikan mereka solusi agar harga beras bisa kembali normal. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, harga beras di sejumlah kios dan pasar tradisional Ngawi masih cukup tinggi. Akibatnya masyarakat banyak yang berburu beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Meski begitu, Pemkab Ngawi memastikan stok beras saat ini aman hingga 1 bulan ke depan. Sejumlah warga rela mengantri cukup lama di sejumlah kios untuk dapat membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Saat ini banyak masyarakat yang beralih ke beras jenis tersebut mengingat harga beras semakin mahal di pasaran. Diketahui untuk harga beras di pasaran saat ini kualitas medium bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan untuk premium bisa mencapai Rp18.000 per kilogram.
Hal ini yang membuat masyarakat rela untuk mengantri untuk bisa mendapatkan beras SPHP yang masih di harga Rp10.900 per kilogram. Dari pemerintah ini subsidi ini di sini jualnya 5 Mat 400. Yang ini premium itu 70.000. Ini masak. Oh, ini yang beras SPHP itu pasokannya setiap hari nyampe berapa kilo? Gimana? Pasokannya dari Bulog setiap hari berapa ini, Mas? Enggak setiap hari sih, itu kadang seminggu 3 kali mingguan, biasanya itu 200. Tipis ya. Terus kalau jualnya itu per hari bertahap, kadang itu 50 bis per hari. Jadi orangnya itu satu-satu biar bagi rata. Kalau jual kan nanti ada yang enggak angkas juga itu. Terus udah sih itu aja. Meski begitu, Pemkab Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP memastikan jika stok beras masih cukup aman hingga 1 bulan ke depan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitandingru menjelaskan bahwa stok beras saat ini masih ada sebanyak 10.250 ton. Jika melihat konsumsi masyarakat Ngawi yang mencapai 200 ton setiap minggunya, maka dipastikan masih aman hingga 1 bulan ke depan. Stok tersebut berada di gudang penggilingan padi dan gudang Bulog. Terlebih beberapa daerah saat ini juga mulai memasuki masa panen. Ia menilai mahalnya harga beras dikarenakan tingginya harga gabah kering panen atau GKP yang mencapai Rp8.000 hingga Rp8.200 per kilogramnya. Mungkin iya, tapi kalau dibilang enggak juga enggak. Kalau di Kabupaten Ngawi ini insya Allah kalau stok masih aman. Kita update data tiap minggu itu di posisi saat ini kita ada 10.250 ton. Itu tersebar di penggilingan besar, Bulog, kemudian di pedagang-pedagang itu masih ada sekitar 10.250 ton. Padahal kita setiap minggu kebutuhan masyarakat Ngawi itu ada 2.000 ton tiap minggu. Jadi butuh berasnya 2.000 ton tiap minggu. Ini saat ini kita masih punya stok 10.250 ton. Insya Allah masih aman untuk sekitar 1 bulan lebih ke depan. Dan kemarin ini memang agak tinggi, kalau langka enggak sebenarnya, tapi harga memang tinggi. Itu karena panen, yang jelas panen belum seberapa. Ini yang sudah panen ini baru wilayah barat, ini sudah mulai beberapa, Mantingan, kemudian Karanganyar, Widodaren itu sudah mulai panen. Jadi ini harga juga sudah mulai sedikit turun. Kemarin pas mahal-mahalnya beras itu sampai beras 14.000. Itu kemarin soalnya harga gabahnya yang tinggi, ada sampai GKP, gabah kering panen itu sampai 8.000. Diketahui sudah beberapa pekan terakhir harga beras mengalami kenaikan di pasaran. Masyarakat berharap adanya langkah konkret dalam stabilisasi harga bahan pangan pokok tersebut, terlebih menjelang momentum Ramadan dan Lebaran. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, untuk stabilkan kenaikan harga beras di pasaran, Bulog Bojonegoro menggelontorkan beras SPHP ke pasar, toko, retail modern dan tradisional, serta BUMDes. Saat ini harga beras di pasaran untuk jenis medium dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, sedangkan beras premium Rp17.000 per kilogram. Harga beras di pasar tradisional di Bojonegoro kini masih menunjukkan kenaikan harga. Bahkan harga beras jenis medium sebelumnya di harga Rp13.000 kini menyentuh Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras premium jenis teratai semula di kisaran harga Rp14.000 per kilogram kini menyentuh harga Rp17.000. Guna menekan kenaikan harga beras tersebut, kantor cabang Bulog Bojonegoro menggelontorkan beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan atau dikenal dengan SPHP ke pasar, toko, retail modern dan tradisional, serta BUMDes yang ada di Bojonegoro. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Dharma mengatakan, sejauh ini kantor cabang Bulog Bojonegoro sudah menggelontorkan sekitar 870 ton beras SPHP jenis premium. Di antaranya tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro mencapai 500 ton, Kabupaten Tuban 140 ton, dan Kabupaten Lamongan mencapai 230 ton.
Dirinya menambahkan, selain menyalurkan program SPHP, Bulog Bojonegoro juga menggelontorkan program bantuan pangan. Sesuai HET, harga beras SPHP sebesar Rp10.900 per kilogram. Sedangkan saat ini, stok beras di gudang Bulog Bojonegoro masih tersedia 4.500 ton beras yang nantinya mencukupi kebutuhan selama 1,5 bulan ke depan. Masyarakat sendiri diminta tidak panik mengingat perkiraan pada bulan Maret sudah memasuki masa panen dan Bulog sudah bisa melakukan penyerapan. Pertama, tetap melaksanakan program yang diperintahkan oleh Bappenas ke kami, yaitu menggelontorkan beras SPHP. Yang pertama, yang kedua, segera menyalurkan bantuan pangan beras ke masyarakat yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, ada program baru dari Bappenas, yaitu untuk menggelontorkan beras premium, sehingga medium dan premium itu harganya juga sama-sama kita stabilkan. Untuk SPHP Kabupaten Bojonegoro sampai dengan hari ini sudah di angka sekitar 500 ton di Kabupaten Bojonegoro. Itu tersebar di pedagang pasar di sekabupaten Bojonegoro, terus ada di beberapa bumdes, kemudian ada di beberapa toko-toko kelontong dan kios ya kan di luar pasar, serta beberapa retail modern yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Itu sampai kapan dilakukan untuk SPHP? SPHP itu 1 tahun sampai dengan Desember 31 Desember 2024. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.